wabarakatuh. Saya Angga Latifah akan menjelaskan apa itu hukum perlindungan konsumen. Pertama, hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang memuat asas atau kaidah yang sifatnya mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Sejatinya, keberadaan hukum perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen itu sendiri. Konsumen memiliki posisi yang lemah sehingga perlu perlindungan konsumen. Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga perlu perlindungan hukum dalam bertransaksi dengan konsumen dari manapun. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1999, Indonesia belum mengenal tentang perlindungan konsumen. Meski demikian, Indonesia tetap berusaha untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai hak konsumen. Beberapa kitab undang-undang yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen, diantaranya yang pertama adalah KUH Pidana, yang berisi tentang persaingan curang, pemalsuan merek, penipuan, dan sebagainya. Yang kedua ada KUH Perdata, yang berisi yaitu terdapat mengenai kewajiban penjual dengan perjanjian jual beli di bagian 2, bab 5, buku 2. Jenis peraturan perundang-undangannya pun bervariasi tentang perlindungan konsumen ini, mulai dari ordonasi dan undang-undang, peraturan pemerintah, inspres, keputusan menteri, keputusan beberapa menteri, keputusan Direktorat Jenderal, dan masih banyak lagi. Dalam pelaksanaannya, hukum perlindungan konsumen mengandung beberapa asas, yaitu yang pertama adalah asas manfaat, di mana harus memberikan perlindungan konsumen dengan manfaat besar bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Yang kedua ada asas keadilan, memberikan kesempatan kepada semua konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya, sehingga keadilan dalam memberikan hukum perlindungan konsumen dapat tercapai. Yang ketiga ada asas keseimbangan. Pemberian hukum perlindungan konsumen harus tetap seimbang antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pemerintah, baik secara material maupun secara spiritual. Keempat adalah asas keamanan dan keselamatan, di mana untuk konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir ada asas kepastian hukum, yaitu bagi pelaku usaha maupun konsumen bahwa harus taat hukum dan mendapat kepastian hukum. Selanjutnya ada tujuan adanya hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang kelima, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Jadi, sebagai konsumen harus bisa atau berani untuk menanyakan informasi mengenai detail produk yang akan dibeli atau yang akan dikonsumsi. Sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tidak hanya preventif, tetapi juga bersifat represif. Peraturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan berbagai hal, yaitu yang pertama, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa,
serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu. Jadi, apabila konsumen mendapati dirinya mendapatkan penipuan atau mungkin mereka merasa dijadikan sebagai bahan percobaan, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan konsumen dengan melakukan pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen yang ada. Begitu juga pada saat perlunya mengakses sebuah informasi, kemudian konsumen merasa kesulitan, maka konsumen bisa menanyakan informasi secara mendetail pada pelaku usaha. Saya akan membahas mengenai Badan dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen ini berdasarkan pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Jadi, Badan Perlindungan Konsumen ini bersifat nasional dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kehadiran Yayasan Lembaga Konsumen merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen karena Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini mampu melaksanakan berbagai kegiatan di bidang penelitian, pendidikan, penerbitan warta konsumen, dan perpustakaan, pengaduan, serta bidang umum dan keuangan. Sehingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini juga merupakan lembaga yang siap menerima pengaduan bagi seluruh konsumen yang ada di Indonesia, baik dari bidang penelitian maupun pendidikan, serta bagian bidang umum atau keuangan. Yang terakhir adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah kabupaten atau kota dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Jadi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini bersedia menyelesaikan apabila adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di setiap daerah, seperti kabupaten atau kota. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini berhak menyelesaikan baik secara mediasi, arbitrasi, atau dengan cara menempuh proses hukum lainnya di luar pengadilan. Adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Sehingga pengertian pelaku usaha tidak hanya terbatas pada itu saja, melainkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang luas, karena tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor serta para importir. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat,
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat penjelasan barang tersebut. Yang kelima adalah tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya perlindungan konsumen sekaligus menjaga integritas pelaku usaha. Selain konsumen yang diuntungkan dengan informasi yang mendetail, kemudian jumlah takaran yang jelas, tetapi pelaku usaha juga akan membuat citra baik bagi usahanya dan mudah diterima bagi kalangan konsumen yang ada. Selanjutnya adalah konsumen. Selain pelaku usaha, konsumen juga harus tetap memiliki aturan dalam melakukan jual beli dengan pelaku usaha. Bukan berarti adanya perlindungan konsumen menjadikan seorang konsumen tidak menghargai keberadaan pelaku usaha. Hal-hal yang dapat dilakukan konsumen diantaranya yang pertama, memberikan jumlah pembayaran yang sesuai dengan perjanjian jual beli, seperti cash on delivery atau bayar di tempat. Sebagai konsumen harus memberikan jumlah atau nominal yang pas atau secara tunai sesuai dengan perjanjian di awal, agar pelaku usaha maupun konsumen tidak ada yang dikecewakan. Yang kedua ada memberikan pendapat atau review akan produk yang sesuai dengan fakta. Review atau seringkali ulasan diberikan pada konsumen dan pelaku usaha akan memberikan tingkatan mengenai review atau ulasan yang bisa diberikan oleh konsumen. Misalkan apabila puas maka akan diberikan bintang 5. Apabila kurang puas atau tidak puas bisa diberikan dengan bintang 1. Yang ketiga adalah memberikan hak penjual seperti kompensasi apabila ada kerusakan di luar kendali. Misalkan apabila saat konsumen melakukan pembelian online, kemudian di tengah perjalanan ekspedisi melakukan keterlambatan atau mengalami keterlambatan, kemudian ekspedisi memberikan informasi tersebut kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha akan memberikan informasi tersebut kepada pembeli. Sebagai konsumen atau pembeli tersebut, sudah sewajarnya konsumen memberikan kesempatan untuk memberikan kompensasi waktu atas keterlambatan karena diakibatkan oleh ekspedisi tersebut. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai pembeli tentang pengambilan barang. Sebagai pelaku usaha juga tidak bisa semena-mena terhadap konsumen yang sudah berbaik hati atau mungkin sudah berkenan untuk membeli barang yang ada dengan memberikan kepastian apabila melakukan pre-order atau pemesanan, maka ditentukan dengan waktu yang jelas. Selanjutnya, saya tunjukkan tangkapan layar dari website resmi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur. Di sini terlihat bahwa terdapat website resmi bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Dan yang selanjutnya juga saya tunjukkan website resmi Badan Perlindungan Konsumen dengan link bpkn.go.id. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia ini mencakup keseluruhan dari negara Indonesia atau menerima posko pengaduan dari manapun di Republik Indonesia. Saya akan menunjukkan salah satu badan penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Indonesia, khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta, yang dengan link https bpskdki.jakarta.go.id. Di sini terdapat tangkapan layar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta, yang dimana lembaga ini siap untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen maupun pelaku usaha yang ada. Adanya pemberitaan gagal ginjal akut akibat dari peredaran obat dengan kandungan melebihi batas aman saat ini atau yang baru-baru saja terjadi saat ini membuat Lembaga Perlindungan Konsumen membuka posko pengaduan bagi siapapun yang merasakan akibat dari peristiwa ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak akan perlindungan akan dirinya karena konsumen yang berada di posisi yang lemah. Lembaga Perlindungan Konsumen juga akan berusaha agar para korban
dapat terlindungi oleh hukum yang ada agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Berikut ini saya lampirkan beberapa tangkapan layar di website resmi Lembaga Perlindungan Konsumen, seperti ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang membuka posko pengaduan korban gagal ginjal akut akibat dari obat sirup, dan para konsumen bisa melakukan itu dengan mengunjungi website resmi mereka. Begitu juga dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia yang apabila saat kita atau mungkin para korban membuka website resminya akan langsung diarahkan kepada posko pengaduan bagi korban kasus gagal ginjal akut. Bahkan mereka juga menyertakan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dan bisa diberikan informasi lebih lanjut tentang apa saja yang harus dilakukan, kemudian informasi terkini mengenai kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh pengguna atau konsumen yang ada. Sekian informasi mengenai apa sih hukum perlindungan konsumen di Indonesia itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.